Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran online untuk materi matematika kelas 12. Untuk bab pertama saya sajikan statistika mengenai penyajian data. Macam-macam diagram di sini, ada diagram batang, yaitu penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk batang atau kotak yang disebut dengan diagram batang. Diagram batang dapat digambar vertikal maupun horizontal. Contoh 1. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah siswa yang bermasalah pada suatu sekolah. Kita disuruh menentukan jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 hingga tahun 2004. Maka jumlah siswa yang bermasalah dari tahun 2001 hingga 2004, tahun 2001 ada 6, 2002 ada 10, 2003 ada 13, dan 2004 ada 10, sehingga total siswa yang bermasalah adalah 39 siswa. Contoh kedua, diagram batang berikut ini menggambarkan kondisi lulusan dari suatu SMK dari tahun 1992 sampai dengan tahun 1996. Banyak lulusan tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 adalah, perhatikan, tahun 1992 yang bekerja 200, yang melanjutkan belajar 100, tahun 1993 yang bekerja 225, yang melanjutkan belajar 100. Tahun 1994 yang bekerja 200, yang melanjutkan belajar 75. Tahun 1993 yang bekerja 250 dan yang melanjutkan belajar 75. Sehingga total lulusan yang tidak menganggur selama tahun 1992 sampai dengan tahun 1995 adalah 1225. Kemudian di samping ada diagram batang, ada diagram lingkaran.
yaitu menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran yang disebut diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Contoh, diagram berikut menunjukkan cara murid suatu SMK datang ke sekolah. Jika jumlah murid sebanyak 480 siswa, maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah, perhatikan diagram lingkaran berikut ini. Ini per juring menunjukkan derajat. Ingat, dalam satu lingkaran penuh, besar derajatnya adalah 360. Jadi demikian, untuk menunjukkan berapa derajat yang berjalan kaki adalah 360 dikurangi 60 dari sepeda, dikurangi 72 dari bus, dikurangi 45 dari motor. Sehingga derajat sektor siswa yang berjalan kaki sebesar 183 derajat. Sehingga banyaknya siswa yang berjalan kaki ke sekolah yang berjalan kaki ditemukan 183 derajat dibagi besar daripada satu lingkaran 360 derajat dikalikan dengan banyaknya orang atau banyaknya siswa. Sehingga ketemu dalam satu sekolah tersebut yang berjalan kaki ke sekolah sebanyak 244 orang atau siswa. Contoh kedua di sini, hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah adalah, perhatikan diagram lingkaran berikut. Ingat, setiap juring di sini menunjukkan persen. Dalam satu lingkaran penuh itu 100%. Kemudian di wira swasta di situ menunjukkan sudut siku-siku. Berarti satu lingkaran, seperempatnya lingkaran. Berarti seperempat kali 100% satu lingkaran penuh. Sehingga wira swasta sebesar 25%. Bekerja 45%, menganggur 10%, melanjutkan kuliah berarti tinggal ngurangi 100%, dikurangi 45%, dikurangi 25%, dikurangi menganggur 10%. Sehingga yang melanjutkan kuliah sebesar 20%. Maka banyak tamatan melanjutkan kuliah 20% yang melanjutkan kuliah dibagi yang diketahui 45% dari yang bekerja dikalikan 130 orang yang bekerja, ketemu 60 orang atau 60 siswa. Itu yang melanjutkan kuliah. Demikian untuk materi sementara berbagai macam diagram. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.